Thank you very much, Professor Ching Ching Wu. We will stand in the podium for next question from the panelists. Please, Professor. From the panelists, from the audience, if you have any question to our lecturer today, Prof. Ching Ching Wu and Dr. Adi Pranas, Dr. Julian Jun, please. Terima kasih Dr. Adri dan juga tim saya. 2 hari ini kita disuguhkan dengan gambar-gambar yang luar biasa ya. Jadi membuka alam lahir sebetulnya. Jadi Tuhan izinin ya kita ngintip alam lahir. Ada 2 yang ingin dibahas Dr. Adri. Bagaimana kita mencegah 3D itu jadi entertainment. Karena tadi kan diajarin tip triknya tuh. Sementara saya di Jakarta, terus saya udah di USG pakai komputer 3 dimensi. Kamu itu kumpulan gambar 3D yang nggak jelas, saya nggak tahu. Saya nanya, oh ini apanya? Ini bukannya. Oh, ini ininya. Jadi bayar. Nah, jadi mudah-mudahan di sini teman-teman saya di sini, apalagi masih fresh graduate ya. Saya ingin mengingatkan bahwa 3D itu bukan segala-galanya, jadi jadi balik ya. Kemudian yang kedua tentang safety, yang kita di POM-nya ngajarin tuh di basic yang namanya alarm, asap, kemudian MI di bawah 1, EI di bawah 1. Nah, 3D ini kalau basic 2D-nya jelek, dia akan memakai 3D-nya untuk cari gambar. Jadi energi yang tadinya 10 mW per centimeter menjadi 1000. Nah itu silahkan aja teman-teman kalau mau memakai itu, ada pertanggung jawab akhiratnya. Jadi ini bayi dipukul dengan energi yang dari 10 mW menjadi 1000 untuk sejumlah rupiah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah ini ya, saya mengingatkan semua termasuk diri saya, jangan lakukan itu. Nah, jadi Dr. Adi bilang, studi yang bagus, Dr. Wiku juga bilang, dan sudah bilang, studi yang bagus, penempatan point of interest yang tepat, itu akan menghasilkan gambar 3D. Apalagi alat yang baru, post processingnya ya. Jadi pasti udah pulang, kita otak-atik sendiri, Bu, besok saya jawab, ya, pasti sulit. Itu nggak apa-apa. Ya, demikian Dr. Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Julian Jun. I think Dr. Adri will explain all of the question for Dr. Julian Jun. Please, Dr. Adri. Ya, saya rasa ini point of view yang bagus ya di YouTube. Ya sama-sama kita pahami, kita hayati bersama ya dalam pemeriksaan. Kita betul-betul sebenarnya targetnya adalah untuk klinis, penentuan diagnosis, kemudian prognostikasi, kemudian kalau memang ada manajemen selanjutnya apa, apakah intervensi, prevensi, koreksi, bahkan sampai terminasi mungkin sampai terminasi, sehingga tetap kembalikan ke fundamental di awal pemeriksaan yang dilakukan pasien ini ada benefitnya atau tidak untuk diagnosis. Bukannya tidak boleh entertain, tetapi jangan sampai kembali entertain, tapi diagnosisnya tidak betul. Jadi kita tetap harus ulur dan tarik untuk itu ya, karena pasien memang sekarang datangnya pengen di-entertain juga, itu ya jadi problem juga. Jadi berbasis dari demand dari pasien sendiri. Kalau kita tidak melakukan sesuai harapan pasien, pasiennya juga kecewa. Dan tugas kita sebagai dokter salah satunya juga memberikan kepuasan dalam pelayanan. Jadi kita urut tarik di sana. Artinya apa? Kita harapkan semua sejawat, teman-teman semuanya, kita naikkan standar
klinis kita dalam penggunaan sonografi. Kalau bicara masalah basic standar, itu sebenarnya sebagai payung saja. Mungkin ini untuk memberikan penjelasan atau garis bawah kenapa kok Pokja WSG ataupun POGI ya, bukan Pokja sebenarnya, POGI melalui Pokja WSG POGI beserta dengan kolegium menentukan standar kita untuk kepala. Kenapa sih kok cuma potongan transtalanik? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Kita kan bisa, hands-on juga bisa. Problemnya itu standar seperti yang diingatkan oleh Prof. Dilan Almarhum yang pertama kali kan meletakkan standar ini bersama Dr. Herman, Dr. Yudi, para senior yang lain adalah supaya kita memiliki payung juga, karena standar is the minimum requirement we can do in the clinical practice. Artinya kalau kita menetapkan standar bahwa potongan aksial itu harus transcerebellar, harus transventrikuler, harus selain transtalamin, harus bisa sagittal, parasagital, koronal di bagian depan, kemudian koronal di bagian tengah, koronal di bagian belakang, anterior horn, mid sections, kemudian posterior horn, kemudian sedikit supratentorial. Itu menjadi si malakama kalau tidak diikuti seluruh psikologi di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita melakukan di bawah itu menjadi substandar. Artinya kalau nanti sampai ada ventrikulomegali tidak terdiagnosis oleh SPOG, jawabannya apa jadi? Medical issue, jadi medical legal jadinya. Tetapi karena standar kita buat seminimal mungkin, memang mengukur transtalamin saja. Kalau misalnya ada yang kelewatan ventrikulomegali, secara legal kita masih ada payungnya, memang kita ada di sana melihatnya. Jadi itulah kesulitan kita. Kesulitan kita di satu sisi kita ingin melindungi semuanya, anggota POGI, SPOP. Di sisi yang lain kita sebenarnya pengen seluruh SPOP itu naik standarnya. Cuma tidak mudah karena ada yang senang, ada yang nggak senang. Sementara semuanya pegang sonografi, ya kan? Nggak semuanya loh senang mau lihat letak janin. Begitu kita tetapkan standar seperti potongan-potongan tadi, yang nggak senang terus gimana? Berarti mengerjakannya substandar, bahaya. Sehingga kita ada leveling. Maka kita harapkan yang senang kita naikkan lagi ke madya, tetapi dipenuhi aspek kompetensinya tadi, sehingga secara standar kompetensi nanti ada kualifikasi tambahannya. Setidaknya untuk sekarang masih terpayungi oleh standar yang sangat basic, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian bisa menjelaskan ke pasien, ini potongan cerebellumnya Ibu, saya lihat vermisnya bagus, pulang dari sini. Ibu, ini saya lihat tidak ada ke arah hidrosepalus, kenapa ventrikel lateralnya normal ukurannya Bu? Setidaknya bisa pulang dari sini. Kalaupun itu terlewatkan, masih bisa ada payung hukumnya, karena memang bukan di sana. Jadi bisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah demikian ya mungkin ya. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa menjawab sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih juga peringatan dari Dr. Yudi yang sangat baik untuk kita semua ya. Mungkin dari analis yang lain audiens silakan apabila ada yang masih mau menanyakan pada pembicara kita hari ini. Dr. Arya silakan. Thank you, Dr. Wifu. I agree with Prof. Siti. Your presentation is very nice. It's about the team approach. But I have a curious with case number 2 and case number 4. When the diagnosis is after 20 weeks gestation or age, case number 2 is 23 and case number 4 is 28, if I'm not mistaken. So you have the good team to diagnose this like this, but after that you terminate this patient. So I think this is what for? For terminate. Maybe you have what is it? Your opinion about this. For me, is if I have a diagnosis with the very difficult things, I will
make the very the best condition, best decision, the best choose for the baby. Okay, thank you. Yeah, in China, the consultation and for the severe, the malformation for the defect, and some pregnant women, they can choose termination, but before 24 weeks. Yeah, and some the defect afterwards we can treatment and for surgery or other management. Is that? We have MDT team to give explanation, and 1 week we can usually in office, but some online to consultation to explain the results for the baby, and the pregnancy women, they understand and understand the outcome and the prognosis. They can choose to continue pregnancy women or terminate. Yeah. It's hard work. Yeah. Arya, can you repeat about Is that the second case and the fourth case from your perception about the case, the diagnosis? Oke, Awil tetap kita bahas lagi. Jadi kalau saya punya sekian banyak modalitas untuk melakukan diagnosis, apalagi membutuhkan biaya banyak, habis itu di akhir-akhirnya hanya untuk dilakukan terminasi. Ini buat apa gitu? Tidak ada untungnya buat si janin, gitu ya? Tidak ada untungnya buat si janin. Lebih baik biaya yang sekian besar itu justru saya gunakan buat pelaksanaan nanti setelah lahir. Nah kalau dia nanti meninggal pada saat lahir, ya udah, itu memang sudah seharusnya. Tapi kalau ternyata untuk dilakukan pengakhiran kehamilan, kan justru bukannya menguntungkan buat si janin, justru merugikan. Dan itu yang saya baca tadi dari kasus itu. Mungkin bisa di some the baby's structure or malformation is maybe it's not severe, but the genetic is abnormalities. So the baby retardation develop and
and other functions not good. So we need MDT to do the consultation and to do ultrasound, X-ray, MR, and also for the genetic, for the ME66. Like Down syndrome, the baby maybe appears is not severe, appears is good, but it's Down syndrome for the genetic, the sample. So this is my case, the second case. Yeah, the main question is for maybe our country is not allowed to abort the baby, even if the baby has a severe malformation. It means that after we check for anything very, very difficult and have a lot of money to perform the diagnosis, at the end we cannot do anything except for the termination. But I think we have to come again to our law for our country, yeah, because it's very, very different in Indonesia or in China or even, yeah. Saya kira, I remember the baby is 19. ya, saya kira demikian Dr. Arya. Ya. I think what is important is to recognize individual countries' practice. I think it's always difficult, but I think I understand maybe countries where termination isn't so easy, those not so straightforward. But I think doing all the testing is still very important because it empowers the parents to prepare what's to come. Because I understand if you were to do many testing, spend a lot of money, and in the end the only option is termination of pregnancy. But options are very important, having options. Reproductive choices, it could be to continue or not to continue. And to continue, we also have the option of giving up. And so I think it's always difficult. What I want to say is we're not gods. I'm not here to dictate what the parents should decide on, but my role is to give information, empower them with information. Maybe too much sometimes, I understand. Depends on patients, right? Sometimes you have to be selective with information. Yeah, sometimes you need to give limited information. Sometimes you need to give more to help them come to terms with their decision. So, I don't know, I'm sorry, I was getting ready for the hands-on, and my understanding from Professor Wu is that all her cases are syndromic cases with positive genetic results. And what I would say is I'm pro-choice, and so if there are reasons to consider termination, and if the structure anomalies together with genetic findings, I think my role is to give them options, and then if they choose to continue, I'm very supportive too. So I hope I kind of give my piece to this discussion. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Prof. Fiona pun. Saya kira time is up, so we will next continue to the next session. Yeah, I think we end this session. Thank you very much. Give applause to all the lecturers. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan pada panitia ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Niko atas diskusinya. Kemudian Profesor Dr. Dadang Sumaria